Jemaat Tuhan, tibalah saatnya untuk kita mendengarkan firman. Kita berdoa. Selamat pagi ya Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Engkau baik karena Tuhan Yesus baik. Selamat pagi Bapa di sorga. Kami mengucap syukur untuk hari yang ke-22 di bulan yang ke-12 di tahun ini. Kedapatan oleh roh kami masih hidup, bergerak dan ada. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu kami hidup, karena anugerah-Mu kami ada. Jikalau saat ini Tuhan Yesus membiarkan kami datang dan mendengarkan firman-Mu, kami tahu bahwa kami masuk dalam bilangan-bilangan yang diselamatkan. Kuduskanlah tempat ini Bapa, tahirkanlah tempat ini. Pagar api memagari tempat ini, dengan sepasukan malaikat perang turun dari sorga, berkemah diam berkeliling tempat ini. Sehingga saat firman-Mu dilepaskan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi bekerja sama dengan roh yang Tuhan Yesus taruh dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu akan diam menetap dalam tubuh jiwa dan roh kami. Apabila kami diberkati, dipulihkan, diubahkan, diperbaharui, maka nama-Mu Yesus disanjung tinggi. Berkati hamba-Mu dengan Urim dan Tumim. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itulah yang hamba-Mu sampaikan Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib dan kuasa-Mu. Segala pujian dan hormat manusia diarahkan kepadaku. Dihancurkan dalam nama Yesus. Biarlah hamba-Mu berkurang-kurang Bapa, dan Engkau-lah saja yang bertambah-tambah. Setan iblis bernama tidak bernama yang mau mengganggu kami. Roh bernama roh tidak bernama yang membuat kami tidak betah mendengarkan firman. Kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Terbakar sampai ke akar-akar. Digantikan dengan hati sebagai hamba, telinga sebagai murid. Sehingga firman-Mu akan berakar, bertumbuh dan berbuah yang lebat. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Salam. Selamat pagi buat jemaat Tuhan Yesus Kristus di tempat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 11 dan 12. Saya selalu mengajak jemaat membaca bersama-sama supaya kita mengerti firman Tuhan. Orang Kristen kalau makin mengerti firman, dia makin menghormati yang membuat dan memberi hidup ini, yaitu Tuhan Yesus. Saya jemput jemaat berdiri, kita akan membaca bersama-sama 2 Tesalonika pasal 3 ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dengan demikian makan makanannya sendiri. Sama-sama katakan amin, silakan duduk. Selamat pagi buat kita semua, salam. Puji Tuhan. Hidup ini hanya sekali saudara-saudara, tadi saya dengar itu pujian, ada kata bahagia. Jemaat Tuhan saya sarankan kalau Anda datang beribadah, persiapkan tubuh, jiwa dan roh. Sehingga pada saat tepuk tangan, lompat-lompat, kasih yang terbaik. Ya, itu di dimensi roh, Tuhan Yesus memperhatikan itu. Jangan setengah-setengah, hidup ini satu kali saudara. Pagi hari ini kita akan bicara mengenai catatan kehidupan atau life notice. Bapak Ibu saudara-saudara, pasti Anda pernah mendengar mengenai seorang warga negara keturunan Yahudi dari Austria Amerika, namanya Karl Landsteiner. Bapak Karl Landsteiner ini adalah penemu
golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, golongan darah O. Dan juga Bapak Karl Landsteiner ini yang menemukan antigen di bawah pembuluh darah, yaitu resus positif dan resus negatif. Dari hasil penemuan Bapak Karl Landsteiner ini, maka ini sangat-sangat bermanfaat bagi ribuan manusia, sehingga tidak terjadi salah transfusi darah. Bayangkan saudara, kalau orang golongan darah A dimasukin golongan darah B, berantem, darah itu di dalam tubuh kita berantem. Amin? Ya. Dan berakibat makin fatal dalam hidup kita. Nanti di ujung-ujung baru ada lagi penemuan golongan darah O+, A+, dan lain sebagainya. Saya lihat lagi ada golongan darah O-, dan lain sebagainya. Tapi luar biasa saudara, kalau bicara darah, saya hampir tidak pernah bosan. Ya, bahwa Tuhan Yesus tebus kita dengan darahnya yang kudus. Amin. Yesus tidak menebus Anda dan saya dengan darah rendah, dengan darah tinggi. Ya. Semua jenis, sifat dan tabiat Tuhan Yesus kasih darahnya. Namanya darah yang kudus. Mohon maaf, kalau jemaat pergi ke PMI tidak ada nama darah kudus di sana. Coba cari. Ya. Darah ini begitu luar biasa. Ya. Yesus merasa penting bahwa Anda dan saya berharga di mata Tuhan. Saya selalu heran, pelayanan kemana-mana, saya tidak pernah dengar ada orang Kristen bertanya, kenapa kita ditebus pakai darah? Tidak pakai emas, perak. Bukankah tadi ada lagu bilang emas, perak, mur, dan kemenyan? Ya, tapi pakai darah. Saya baru pulang pelayanan dari Makassar. Baru sampai kemarin siang. Begitu sampai, orang langsung panggil ke Menteng. Orang sudah tunggu, padahal badan masih patah-patah. Saya tidur tadi malam jam 2. Orang tahu mau pulang, datang lagi berdoa. Mereka tahu saja hotel di mana. Datang berdoa. Tidak ada tempat berdoa, biar di pojok-pojok kita berdoa. Di pelataran parkir sudah mau naik, berdoa lagi. Karena saya merasa hidup ini satu kali kita akan mati, saudara. Ya. Kerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Dalam pengajaran saya sangat sungguh-sungguh, saudara. Sehingga apabila jemaat Tuhan, orang-orang Kristen, patok mengenai firman, dia kuat. Maka dia akan menjadi sumber air hidup bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, tahukah Anda berapa persen darah dalam hidup kita, dalam tubuh manusia? Beda-beda orang, beda-beda darah. Prosentasenya dalam tubuh kita. Mulai dari 7% ke atas. Sekarang ini gampang. Kalau mau tahu benar atau tidak, duduk-duduk buka Google. Ketemu. Jangan malas-malas. Banyak membaca, kita makin banyak mengerti. Ya. Saya kembali ke Bapak Karl Landsteiner. Beliau tidak ingin sia-siakan hidup ini. Bekerja keras untuk menciptakan sesuatu sehingga menjadi bermanfaat bagi orang lain. Itu di luar sana. Di Indonesia, baru 1 bulan lamanya kita ditinggalkan oleh seorang kepala negara. Saya lihat di semua media sosial, ya, Bapak Presiden kita, mantan Presiden, Bapak Joko Widodo. Saya harus bicara di tempat yang baik dan terhormat ini. Kita hampir tidak pernah ada kepala negara sesempurna ini. Yang Tuhan Yesus beri bagi bangsa ini. Ya. Dari 10 tahun kepemimpinan Bapak Joko Widodo, saya memiliki catatan kaki. Beliau sudah membangun 366.000 kilometer jalan desa di seluruh Indonesia. 1,9 juta meter jembatan desa. 2.700 kilometer jalan tol baru. 6.000 kilometer jalan nasional. 50 pelabuhan dan bandara baru. 43 bendungan baru.
1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Dan tahukah jemaat, di bentangan tahun 10 tahun itu, dari 2015 sampai dengan 2024, ada 15 PLBN. PLBN itu artinya pos lintas batas negara. Dulu kita PLBN itu cuma berdiri seperti rumah jaga. Tapi sekarang saudara, mantan presiden kita bangun itu besar sekali, dananya itu ratusan miliar. Hanya satu kata, pos lintas batas negara adalah serambi atau wajah bangsa Indonesia. Sehingga Bapak Joko Widodo harus membuat itu menjadi megah. Dan yang terakhir saudara, hebatnya Bapak Joko Widodo, saya bilang beliau hebat. Soal kepentingan politik, plus dan minus, saya tidak peduli. Saya tahu, Bapak Joko Widodo orang hebat yang Tuhan Yesus kirim. Beliau memindahkan ibu kota negara Nusantara. Siapa bilang IKN belum jadi? IKN sudah jadi, kami di Balikpapan. Saya dari Balikpapan. KTP saya Balikpapan. Ya. Anda kalau ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, malam-malam itu lampunya megah. Di sana sudah ada hotel bintang 5. Ya. Jadi kalau mohon maaf, kalau ingin berinvestasi, welcome to Borneo. Ya, silakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan mendengar berita-berita bohong bahwa ibu kota negara tidak jadi. Sudah berjalan sampai hari ini. The point is adalah dari dua contoh tokoh ini, sebenarnya banyak contoh yang akan saya ambil. Tapi selepas dari ini, silakan kembali jemaat Tuhan mencari di media sosial. Dua tokoh hebat ini sedang membuat catatan kehidupan yang baik dan akan terkenang dan dikenang sepanjang masa di negeri orang-orang hidup, baik untuk generasi ini dan untuk generasi yang akan datang. Sampai saya pernah bertemu dengan beberapa pejabat penting, saya bilang begini, karena momentum ini luar biasa, kita tidak tiap hari memindahkan ibu kota negara, ya, seperti 17 Agustus. Tidak, kalau 17 Agustus itu setiap tahun. Tapi pindah ibu kota negara hanya sekali dalam satu peradaban, dalam peradaban kehidupan satu negara. Jadi, mari kita buat patung, saya bilang. Patung setinggi 5 meter, ada patung Bapak Joko Widodo dan patung Bapak Prabowo, ada menyerahkan berkas. Ya, seperti di Amerika, di South Dakota, ya, itu ada 4 kepala presiden, ya. Kita semua tahu ya, Pak Pendeta. Ya. Saya ingin buat itu, tapi saya tidak tahu konflik internal antara raksasa dengan raksasa, sehingga saya dilempar sana, lempar sini. Maksud saya butuh lahan 30 hektar untuk membangun patung-patung itu, jadi itu akan menjadi semacam taman belajar seperti gong perdamaian di Ambon. Bapak Ibu Saudara, kalau ke Maluku, Ambon, ada gong perdamaian di tengah kota, di depan kantor gubernur, di bawahnya ada semacam ruang bawah tanah, di situ ada ditulis, kenapa gong ini dibuat, ada ceritanya di bawah. Saya ingin buat seperti itu, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat kesempatan hari ini juga, saya melihat secara kalender hari ini adalah Hari Ibu Nasional. Selamat Hari Ibu buat ibu-ibu. Hormat buat ibu-ibu. Tepuk tangan saudara-saudara. Saya ini dari dulu paling sayang mama, ibu. Jadi kalau lihat ibu-ibu, saya hormati sekali ibu-ibu. Ya, ibu-ibu ini kelihatannya lemas, lemah lembut. Tapi kalau tidak ada ibu-ibu di rumah, tidak beres pekerjaan di rumah. Ya, apalagi sudah urus anak-anak, urus suami, urus rumah. Bapak-bapak kalau keluar, tahu beres, rumah beres. Di sini ada bapak-bapak yang tidak menghormati ibu-ibu, saya kira tidak. Amin.
Pasti tidak ada, saudara. Ya. Dari contoh 3 tokoh besar yang saya angkat di pagi hari ini, saudara-saudara, kita lihat bahwa apa yang Tuhan Yesus buat bagi kita, supaya kita dapat belajar dengan orang lain. Ada firman Tuhan mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita ambil contoh, saudara-saudara. Saya perhatikan Wakil Menteri Pendidikan, Teknologi and Science, Profesor Dr. Stella Christie. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara tahu bahwa beliau mengatakan bahwa ilmu cognitive science adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir otak dalam keseharian manusia, aktivitas otak dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kita dalam hidup bersosialisasi dengan orang lain, kita selalu berevolusi, selalu mengambil contoh yang baik, karena otak ini seperti getaran. Kalau kita berdekatan dengan orang malas-malas, kita jadi malas. Kalau kita berdekatan dengan orang rajin, kita jadi rajin. Jangankan itu, ibu-ibu hamil, ya, di Manado itu ada cerita begini. Kalau ibu-ibu hamil, sedang hamil, jangan lihat, mohon maaf, laki-laki budo. Budo itu artinya putih semua. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, sampai bulu mata putih. Jangan lihat itu, katanya pamali. Saya juga tidak tahu, belum ada riset mengenai itu ya. Itu hanya mitos-mitos. Ya. Melihat saja, roh itu bisa transfer, saudara-saudara. Apalagi berdekatan. Nah, di hari ini, kita membicarakan mengenai catatan kehidupan. Kita hampir tiba di penghujung tahun 2024. Saya selalu katakan begini, bersukacitalah setiap orang Nasrani yang lahir dari rahim ibu beragama Kristen, besar di tengah-tengah lingkungan Kristen. Artinya dasarnya jelas. Dibanding orang yang baru bertobat, baru mengenal Yesus, ya mungkin masih boleh tawar-menawar. Minimal cara berpikirnya berubah, saudara-saudara. Sekian puluh tahun dia bersama dengan Yesus. Ya. Sekian puluh tahun dia merasakan kasih dan anugerah Tuhan Yesus dalam hidupnya. Ya. Saya di Makassar kemarin, saya bilang, kalau Anda bekerja untuk dunia ini, ada istilah kerja keras, ada istilah banting tulang. Jemaat pernah lihat tulang dibanting-banting? Kan tidak, saudara-saudara. Tapi itu gambaran, metafora, betapa kerasnya, giginya orang itu bekerja. Keluar rumah pagi, matahari belum terbit. Pulang rumah, matahari terbenam. Hampir tidak ketemu keluarga. Ya, saya mendengar cerita Bapak Pendeta Purba, luar biasa, masuk keluar hutan bersama dengan Ibu Kasih. Ya. Tapi, kalau hal beribadah, mencari Tuhan Yesus, baru ajak ibadah saja alasannya macam-macam. Tidak boleh, harus ada keseimbangan dalam hidup ini. Amin. Informasi ini harus terus-menerus disampaikan. Terus-menerus disampaikan. Manusia hidup karena makanan cara berpikir bisa berubah. Kekenyangan dia bisa berubah cara berpikir, pandangan mengenai Yesus. Kurang makan dia bisa berubah, saudara. Kurang tidur, kurang uang, kurang jabatan, kurang kekayaan dan lain sebagainya, itu dapat merubah karakter mentalnya, saudara. Jadi setiap hari, setiap waktu, kita harus ada mesbah doa. Saya ulang-ulang katakan, saudara, ya, dimanapun Anda berada, kalau Anda orang Kristen, jangan cuma KTP Kristen. Ya, orang Kristen itu yang kelihatan dari dia suka baca Alkitab, suka berdoa, suka beribadah. Jangan Kristen cuma di KTP. No way. Lebih parah. Banyak orang Kristen takut setan. Mana ada ini, saudara. Saya pelayanan di Makassar. Baru-baru ini. Aktif pelayanan di gereja. Lagi duduk dengan kita karena kena gelap sedikit dia mulai maju-maju dekat. Saya bilang, ibu kenapa?
Ah tidak Pak Pendeta. Saya bilang ibu mundur lagi bu. Oh tidak, biar di sini saja. Tapi sementara itu Roh Kudus kasih tahu dia takut setan. Banyak orang takut setan, adat istiadat, mitos-mitos dia lebih takut. Tidak boleh saudara. Berikan kehormatan, pujian bagi kalau Anda percaya Yesus sebagai Tuhan. Tunjukkan rasa hormat Anda lewat cara berpikir, cara berujar, cara bersikap. Amin? Amin di belakang. Saya ulangi. Kalau kita percaya Yesus, tunjukkan rasa hormat itu lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan. Waktu orang lihat kita, orang takut ganggu kehidupan keimanan kita. Getarannya kelihatan, saudara. Saya paling tidak kompromi dengan hal-hal selain nama Yesus. Saya paling tidak kompromi. Apapun ceritanya, apapun kejadiannya. Saya hanya tahu hidup saya, sejak saya menjadi setitik darah di rahim ibu saya, sampai hari gini, ini adalah buatan Tuhan Yesus. Lihat saudara-saudara, Tuhan Yesus buat kita sempurna. Dari ujung tangan, kepala sampai ke kaki. Kalau kita dasarnya sama, amin. Tapi saya yakin dan percaya Anda masuk dari pintu itu, kita semua sama-sama, yaitu orang Kristen, percaya Yesus. Berdiri tegak, kuat, mental harus baja, mengikuti Yesus. Siapa bilang ikut Tuhan Yesus gampang, susah. Bangsa ini tidak mengakui Anda dan saya. Saya melihat di medsos, banyak kita mau merayakan Natal, tidak dikasih, saudara-saudara. Jadi kalau Anda ada tempat beribadah seperti ini, datang, jangan cuma bapak yang datang, ajak istri. Jangan cuma istri yang datang, ajak anak-anak ibadah. Anak-anak dari kecil kalau diajak ibadah, dia sampai besar, dia menghormati Tuhan Yesus. Amin? Ajar itu saudara-saudara. Jangan cuma ajar bagaimana kerja, pendidikan tinggi sampai di luar negeri, tapi tidak memiliki rasa hormat kepada Yesus sebagai Tuhan. Tidak boleh. Tidak boleh, saudara. Saya katakan tidak boleh. Kami sering ketemu di rumah kami orang datang berdoa, kalau hidupnya sudah mulai bongko-bangka-bengko. Waktu dia senang, dunia punya. Waktu dia susah, dia datang cari Yesus. Hidupnya mulai dipulihkan, kembali menjadi milik dunia ini. Ada seorang dosen di Balikpapan. Dia suka kena KDRT dari istrinya. Istrinya kecil, suaminya besar, dosen. Kalau dia marah, dia puk. Di sini ada istri-istri begitu. Ya. Dia pukul. Suaminya kasih juga. Saudara. Kalau tidak kasih, dia semacam sakit jiwa. Traumatik dari masa kecil. Ya. Sampai satu waktu dia undang saya ke rumah. Bukan jemaat, saudara. Di tempat kami itu mau dari denominasi mana saja datang berdoa. Orang beda agama pun begitu. Saudara. Saya tanam benar-benar itu. Kasih karunia Tuhan Yesus. Kehormatan, mengangkat, mengagungkan, menyembah nama Yesus. Diperlukan keluar dari dalam kita. Sehingga itu menjadi deklarasi iman. Itu menjadi monumentalis, terikat di kepala. Sampai ke darah dan daging kita. Amin. Saya mau panjang, tapi saya hanya tanam saja. Dalam nama Yesus, hormati hadirat Tuhan Yesus. Maka pasti Yesus akan memerintahkan berkat yang gemuk, segar, dan terhormat masuk memenuhi lumbung-lumbung kita. Saudara sudah tahu, kalau berkat yang Tuhan Yesus kirim, biar Anda tidur, Tuhan kirim itu berkat. Ya. Biar Anda kerjanya setengah-setengah, Tuhan Yesus kirim berkat. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya di Makassar, saya ketemu dengan seorang security hotel di mana saya tinggal. Dia datang dekat-dekat, cara dia dekat saya begini. Bapak dari Manado. Saya bilang, kok kamu tahu? Oh iya Pak.
dari kulitnya. Terus saya bilang, oh, saudara, saya cuma pikir gini, lihat, dari ciri-ciri kita, menggambarkan, menjelaskan asal kita. Apalagi dari kehidupan keimanan kita. Amin? Ya. Terus dia tanya, Bapak umur berapa? Saya bilang, Pak, minta maaf, maksudnya apa? Dia ngomong umurnya. Dia umurnya 35. Tapi mohon maaf, rambutnya sudah habis. Saya ngomong usia saya, wah, Bapak kelihatan muda. Saya bilang, yang benar. Terus saya bilang, Bapak mau resepnya, tipsnya? Makan apa Bapak? Saya bilang tidak. Bangun pagi-pagi, sebelum matahari terbit, Anda berlutut, berdoa. Waktu Anda berlutut dan berdoa, jangan cuma Bapak, bawa istri, bawa anak. Ya. Waktu Anda berdoa, cek-cek hidup, periksa-periksa. Saya sakit hati dengan siapa? Saya marah dengan siapa? Pikir baik-baik. Bawa nama itu di hadapan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan Yesus. Ya. Dia dari yang begini-begini, akhirnya dia mau menjauh. Dia bilang, Bapak pendeta. Saya bilang, saya tidak tahu ya. Kenapa Bapak bicara begitu? Bapak bicara begitu, Bapak pendeta. Oh, jadi yang bicara begini cuma pendeta ya? Gitu. Saya nasihati dia. Terus, kalau Anda mau kelihatan muda dan diberkati, di saat orang sudah tidur, Anda berdoa. Tahu itu? Sampai kita mati, Tuhan Yesus ingat doa-doa orang tua, turun ke anak-anak. Amin. Saya terlalu yakin dan percaya, di penghujung tahun ini, jemaat Tuhan, kehidupan kerohanian kita jangan biasa-biasa saja. Kita harus makin naik. Orang bekerja saja dari tahun ke tahun ada peningkatan jabatan, prestasi. Ya. Orang sekolah pun dari SD, SMP, masa dia SD terus. Amin. Dia harus SMP, SMA, perguruan tinggi, strata 1, strata 2, strata 3, profesor. Kalau ada di atas profesor, mungkin dia profesor. Masa kehidupan kerohanian kita biasa-biasa saja? Amin. Amin. Di belakang, halo, amin. Pacu diri kita. Latihan badani terbatas. Tapi untuk kehidupan peribadatan, itu berguna untuk waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Ya. Kita tidak mudah goyah. Kita tidak mudah hancur. Kalau ada pergumulan jangan cepat-cepat menangis. No. Itu artinya Tuhan Yesus sedang korek Anda. Mari berdoa. Ya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Makin banyak kita mendapatkan pergumulan hidup, itu artinya rasa sayang Tuhan Yesus kepada kita semua. Jangan marah. Waktu ada pergumulan hidup, jangan cepat-cepat cari siapa yang pantas dikambing hitamkan atas pergumulan hidup kita. No, itu Tuhan Yesus sayang kita. Supaya Yesus sebagai Tuhan memerintahkan berkat-berkat bangsa-bangsa yang terhormat, gemuk dan segar masuk memenuhi lumung-lumung kita. Roh Kudus menolong kita, memberkati kita di pagi hari ini. Anda datang dengan lemes-lemes, cuaca yang mendung, semangat. Ya, Anda datang beribadah, Anda sedang memberikan makan hormon kebahagiaan, hormon endorfin, hormon serotonin. Ada 4 hormon kebahagiaan. Kasih makan itu hormon baik-baik. Supaya keluar-keluar orang bilang, Bapak Ibu tambah kelihatan segar, muda. Ya. Ibu Sieni, tahun-tahun kemarin saya lihat cantik, hari ini pun makin cantik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, Tuhan Yesus baik. Bapa di sorga, Bapa Yahweh Jireh, Tuhan sumber kelimpahan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Berkatilah kami dengan kehormatan, kelimpahan, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal dari sorga. Yaralabasik, yaralabasandaralavasi. Kasih karunia-Mu turun atas kehidupan kami. Kasih karunia-Mu turun atas gereja ini. Bapa,
buatlah gereja ini GBI Intermark, BSD makin hari makin diberkati. Penata layanan yang ada diberkati Bapak Pendeta Purba, istri dan anak-anak serta cucu-cucu diberkati. Bapak Pendeta Stephen Purwanto, istri dan anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Semua jemaat dan penata layanan di tempat ini dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati mereka berlimpah-limpah dengan kasih dan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Tetapi karena Roh-Mu yang kudus, dalam nama Yesus, firman-Mu akan terikat kuat, kokoh di dalam tubuh jiwa dan roh kami. Sehingga saat kami berpisah dari tempat ini, nama-Mu Yesus diagungkan tinggi. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, Yesua Masih Yesus Kristus, dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.